Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Rio di alam barzah. Rio bisa sampai kemari akibat kecelakaan yang merenggut nyawanya. Saat itu muncul malaikat yang mengajak ngobrol Rio. Malaikat ini merasa senang atas kunjungan Rio. Soalnya sudah lama juga malaikat ini tidak kedatangan tamu. Karena malaikat ini tidak dikasih tahu sama atasannya. Maka Rio tidak akan melakukan misi di kehidupan berikutnya. Jadi Rio boleh melakukan apapun sesuai keinginannya. Rio langsung minta agar dirinya bisa hidup dengan santai. Rio juga diberitahu kalau tempatnya nanti bisa menggunakan sihir, di mana mereka menyebutnya dengan V. Meski begitu, hanya 20% orang yang bisa menggunakan sihir. Dan sihir yang bisa dikuasai Rio adalah sihir air. Singkat cerita, Rio telah terbangun dari reinkarnasinya. Rio langsung keluar untuk melihat kehidupan barunya kayak gimana. Rio juga mencoba sihir air yang dia dapatkan. Di meja sendiri Rio dikasih buku panduan tentang dunia ini, beserta belati kecil buat bertahan hidup. Ya, meski sebenarnya perut Rio akan terjamin selama 2 bulan ke depan sih. Sesuai kemauan Rio, dia akan menjalani hidup yang santai, di mana tempatnya ada di hutan Rondo. Bahkan area sekitar rumah Rio sudah dibentengi agar para monster tidak mendekat. Rio lalu membuka buku untuk mencari tahu tentang monster dan tumbuhan di dunia ini. Setelah puas belajar, Rio ingin mencoba menggunakan sihir airnya. Dia berharap bisa mengeluarkan jet water, tapi masih belum bisa. Yang bikin Rio kurang senang sih karena dia bisa mengeluarkan sihir hanya dari bayangannya saja. Padahal dia berharap harus merapal biar kelihatan keren. Kemudian, Rio menampung air yang dikeluarkan buat mandi. Padahal Rio ingin mandi air hangat, tapi hanya air biasa yang bisa dia keluarkan. Terpaksa deh, Rio akan membuat api dengan alat seadanya. Karena Rio tidak pernah survival di kehidupan sebelumnya. Dia pun menyerah akibat kecapean. Saat rebahan, Rio melihat matahari yang lagi terik-teriknya. Rio jadi memiliki ide deh buat memanfaatkan matahari tersebut, di mana dia akan membuat sihir es. Pertama, dia akan menghilangkan panas dari air tersebut. Setelah itu, dia membayangkan molekul H2O pada air. Selanjutnya, tinggal menghubungkan atom oksigen ke atom hidrogen. Dan usaha Rio pun membuahkan hasil. Sekarang dia tinggal membentuk sesuai kebutuhan. Rio pun membuat kaca pembesar untuk bikin api dengan memanfaatkan sinar matahari. Akhirnya Rio bisa juga deh mandi pakai air hangat. Sebagai permulaan ini sudah lumayan. Nanti Rio akan mencari cara agar bisa mengeluarkan sihir air hangat. Pada keesokan harinya Rio sarapan dulu sebelum memulai aktivitasnya. Karena makanan buatnya hanya bertahan 2 bulan. Jadi Rio harus berpikir untuk berburu deh. Sekarang Rio akan mulai belajar sihir serangan. Percobaan pertama sihir waterball langsung berhasil. Rio senanglah meski daya serangnya kurang kuat sih. Kali ini Rio akan mulai mempersempit keluarnya agar airnya lebih bertenaga. Namun harapan Rio gagal total, karena yang muncul malah kayak air kecing tanpa tenaga gitu. Rio lalu mengingat kata Mikael, bahwa sihir akan semakin kuat dari hasil imajinasi pemiliknya. Berkat ingatan tersebut, sekarang sihir Rio sudah mulai lumayan. Tinggal dia melatih setiap hari agar semakin kuat. Tak hanya itu, Rio juga bisa mengeluarkan air hangat langsung tanpa membuat api terlebih dahulu. Meski airnya kadang masih terlalu panas sih. Keesokan harinya Rio berlatih sihir es. Meski membuatnya cukup makan waktu, tapi berhasil juga. Saat Rio ingin melancarkan sihir es, yang ada malah jatuh dong. Otomatis Rio harus belajar mati-matian dulu sampai benar-benar berhasil. Sudah seharian berlatih nggak ada perkembangan. Yang ada malah tubuh Rio mau pingsan karena mananya terkuras. Hari demi hari Rio masih saja terus berlatih. Sekarang Rio bisa membuat sihir es dengan instan. Meski untuk dilemparkan hal itu masih belum bisa sih. Namun sihir airnya sekarang sudah makin berkembang pesat. Besoknya Rio akan mulai berburu untuk pertama kali, di mana dia akan pergi keluar dari barier yang dibuat malaikat Mikael. Sesuai prediksi Rio, di dekat sungai dia menemukan batu untuk mempermudah dia membuat api. Kemudian, Rio mencari tanaman herbal dan tanaman yang bisa dimakan. Tak disangka Rio malah bertemu monster laser bear. Seketika kakinya Rio tidak dapat digerakkan. Untungnya saat dia mau diseruduk, Rio berhasil bergerak untuk menghindar. Meski dia monster level rendah, bagi Rio ini sudah terlalu kuat. Untungnya Rio memiliki sihir. Dengan memanfaatkan sihir es, monster tersebut berhasil dia bunuh. Sepulang dari berburu Rio, langsung membaca buku tentang monster. Di mana ada 2 catatan terakhir yang mengatakan, kalau monster naga bisa menghancurkan kota dengan mudah, jika bertemu segeralah lari, meskipun dia bakal kekejar juga sih. Kemudian, ada iblis, kalau yang ini mending dihindari. Tapi jika terpaksa bertemu, pasrah aja sama yang di atas deh. Keesokannya, Rio malah cosplay menjadi Tarzan. Buat ganjal perut Rio memakan buah-buahan. Saat Rio lagi cari mangsa untuk diburu, tiba-tiba burung besar yang hampir menerkamnya. Ternyata itu adalah monster tingkat tinggi bernama Assassin Hawk. Serangannya sendiri adalah Air Slash.
Namun senjata utamanya adalah cakar dan paruhnya yang tajam. Karena Rio tak mungkin bisa kabur, jadi dirinya terpaksa untuk melawan balik. Sayangnya serangan Rio dengan mudah ditangkis. Saat tubuh Rio hendak ditabrak, dia segera memasang bongkahan, raksasa es monster itu pun langsung tersungkur. Setelah itu Rio menusuk matanya. Akibat matanya terluka, burung itu pun memilih kabur dan tidak jadi menjadikan Rio makanannya. Sambil rebahan, Rio berpikir, niatnya pengen hidup santai ternyata sulit sekali ya. Akibat kabur dari Assassin Hawk, Rio jadi tersesat dan tak bisa pulang. Ketika berada di danau, Rio malah ketemu sama monster tanpa kepala. Untung monster itu tak menyerang. Keesokan harinya Rio kembali bertemu monster tingkat tinggi. Tapi kali ini Rio dengan mudah membunuhnya. Rio juga menangkap beberapa ikan untuk diawetkan di rumah. Dan sekarang Rio sudah bisa menggunakan sihir serangan abrasif jet yang sangat kuat. Sekarang Rio mungkin sudah bisa menguasai sihir air. Pada malam harinya Rio terlihat menantang monster tanpa kepala, di mana monster ini bernama Dulahan. Di buku sendiri tak dijelaskan sebenarnya dia ini monster atau apa. Namun yang pasti Rio selalu datang kemari untuk menantangnya berduel. Meskipun hasilnya selalu Rio yang dibuat babak belur sama Dulahan, tapi bagi Rio dia merasa senang. Soalnya Dulahan ini seperti ingin melatih dirinya dalam ilmu berpedang. Saat itu Dulahan membuat pedang dari es. Pedang tersebut lalu diberikan kepada Rio. Rio benar-benar senang mendapatkan pedang keren dari Dulahan. Keesokan paginya Rio bersiap kembali berburu. Tak disangka Rio kembali didatangi Assassin Hawk yang telah berevolusi. Sepertinya monster ini ingin menuntut balas atas matanya yang terluka tempo hari. Kali ini serang Assassin Hawk benar-benar kuat. Bahkan 10 tameng Ice Wall milik Rio dengan mudah dihancurkan. Bahkan sihir Rio juga ditiadakan sama monster ini. Rio sampai bingung harus bagaimana lagi cara melawannya. Saat itu Rio merasa ada keanehan dari monster tersebut. Tiba-tiba sebuah petir menyambar. Untungnya Rio dengan cepat berhasil menghindar. Kemudian monster ini menyerang pakai cakarnya. Namun Rio berhasil menangkis pakai pedang yang diberikan Dulahan. Berkali-kali serangan monster tersebut berhasil ditangkis sama Rio. Saat monster itu hendak kembali menyerang, Rio sudah pasang kuda-kuda buat menyerang balik. Benar saja Rio berhasil menusukkan pedangnya tepat di leher monster tersebut. Monster itu pun jatuh tersungkur. Rio lalu menghampirinya dan bilang kalau dia sekarang sudah makin kuat. Itu semua berkat dia yang tempo hari menyerangnya. Rio juga mengakui kehebatan monster ini. Bahkan dia sampai berevolusi demi membalasnya. Sebagai penghormatan atas kegagahannya, Rio pun membunuh monster tadi tanpa rasa sakit. Ketika Rio hendak pulang, dia malah dicegat sama seekor naga. Matilah gua sekarang, kata Rio. Taunya naga ini bicara dong sama Rio. Naga ini tanya apakah Rio melihat monster Assassin Hawk. Sebelum Rio menjawab, dia minta maaf dulu. Takutnya monster tadi merupakan bawahan naga ini. Ternyata naga ini malah memuji kehebatan Rio yang bisa membunuh monster tersebut. Tak hanya itu, naga ini juga tertarik sama pedang Rio, di mana pedang tersebut milik Raja Peri. Berarti Dulahan itu adalah Raja Peri. Naga itu juga bilang, pasti Dulahan tertarik sama Rio sampai dia diberi pedang tersebut. Mereka pun ngobrol banyak tentang dunia ini. Sampai tak terasa hari mau gelap saja. Sebelum berpisah, mereka berkenalan terlebih dulu, di mana nama naga ini adalah Lewin. Setelah naga itu pergi, Rio tak menyangka bakal bisa ngobrol santai sama seekor naga. Di tempat lain, Malaikat Mikhail baru sadar kalau Rio ini memiliki skill unik yaitu Muda Abadi, di mana skill ini sudah lama tidak diberikan sama orang bereinkarnasi. Terakhir yaitu gadis yang dia kirim 10.000 tahun lalu. Rio sadar nggak ya kalau mulai sekarang dia tak akan bisa menua lagi. Keesokan harinya Rio pergi ke laut buat nangkap ikan. Tak disangka ada kapal yang hancur. Terlihat Rio sedih sebab nggak ada korban yang selamat. Tapi saat melihat ada satu orang yang selamat, Rio begitu senang. Jadi kapal ini hancur bukan karena dihantam badai, melainkan akibat serangan monster Kraken. Singkat cerita, pria yang diselamatkan Rio sudah sadar. Pria ini bingung di mana dia sekarang ini. Saat itu Rio muncul dari belakang. Pria ini pun kaget kenapa Rio pakaiannya kok kayak Tarzan. Namun pria ini mengurungkan niatnya buat bilang gitu. Bagaimanapun juga dia telah menyelamatkan nyawanya. Pria ini lalu mengenalkan namanya yaitu Abel. Rio bilang kalau hanya Abel yang selamat dari kecelakaan kapal. Melihat Rio yang sedih, Abel menjelaskan kalau semua awak kapal adalah penyelundup. Rio lalu ngajak Abel makan sambil ngobrol-ngobrol. Di meja makan Abel memberanikan diri untuk tanya kenapa Rio tak pakai baju. Rio bilang di sini tak ada yang jual kain dan hanya dia seorang yang tinggal di sini. Dan makanan ini merupakan hasil buruannya. Abel kagum sama Rio, hanya bermodalkan pisau kecil dia bisa berburu. Rio lalu bilang kalau dia ini merupakan penyihir air. Abel bilang kalau di pusat kota hanya setengah orang yang bisa menggunakan sihir. Rio jadi kepikiran ucapan Mikael, katanya cuma 20% orang yang bisa. Kemudian Abel meminta tolong sama Rio untuk mengantarnya ke pantai.
Dalam perjalanan hati Abel kembali mengejek Rio yang tak punya tongkat. Di sini Abel bilang jika ada musuh serahkan padanya. Ketika Rio menolak, Abel memohon karena dia ingin berguna. Terpaksa deh Rio menyetujuinya. Setibanya di pantai tak disangka para mayat sudah pada hilang. Beruntung bagi Abel jika Rio tak menyelamatkannya, maka nasibnya akan sama. Abel meminta pada Rio agar bicara seperti temannya saja. Jangan terlalu sopan sebab dia lebih menyukai itu. Setelah dicari-cari barangnya tidak ketemu juga. Rencana Abel sekarang adalah kembali ke teman-temannya. Tapi dia tak tahu letak kota Lune berada. Pasti bakal makan waktu lama untuk lama buat jalan. Di sini Abel mengajak Rio untuk sama-sama pergi ke kota Lune. Karena dia juga tak tahu jalan. Jadi Rio bisa jadi pemandunya. Rio sih mau saja, tapi dia harus mempersiapkan semuanya dulu. Abel pun akan menunggu sampai Rio benar-benar siap. Padahal sudah nyiapin hidup santai dan damai, tapi kayaknya gagal deh. Pada malam hari Rio minta izin ke Abel buat ngucapin salam perpisahan untuk temannya. Sebab hanya di jam segini dia bisa menemuinya. Abel sendiri tak masalah yang dipikirkan Abel. Katanya Rio hanya tinggal sendirian, tapi Abel nggak mau ikut campur. Ternyata Rio menemui Dulahan. Dia bilang kalau akan meninggalkan hutan Rondo beberapa waktu. Jadi Rio ingin berlatih pedang sebelum dirinya pergi besok. Kali ini Rio mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi tetap saja Rio dengan mudah kalah sama Dulahan. Rio pun mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Saat itu Dulahan memberikan sebuah baju untuk Rio. Rio pun senang dan akan menjaga baik-baik pemberiannya. Pada keesokan paginya Rio dan Abel pun berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu sama monster laser bear. Di sini Abel akan unjuk gigi ke Rio. Dengan jurus tusukan tajam, monster itu langsung meninggoy. Rio sendiri kaget, jurus apa barusan itu. Abel bilang kalau semua pengguna senjata pasti punya jurus andalan. Saat mereka hendak melewati rawa, ada monster lizard yang sedang santai. Mereka milih jalan memutar, akan repot jika melawan lizard di rawa. Sayangnya para lizard sudah menyadari dan akan mengejar mereka. Di sini Rio sekarang yang unjuk gigi dengan membunuh para lizard. Hanya butuh satu rapalan buat menghabisi para lizard. Abel kaget, bukannya satu rapalan untuk satu sihir. Itu kata temannya yang menggunakan sihir angin. Rio bilang kalau untuk sihir air normal kok, mungkin beda sihir soalnya. Rio lalu mengeluarkan sihir agar mereka tak dehidrasi. Abel bingung kenapa rapalan Rio beda sama kemarin. Rio pun pura-pura bodoh dan menganggap Abel lah yang salah dengar. Dalam perjalanan Abel menunjukkan koin pada Rio. Koin perunggu itu dipakai di kerajaan Knightly yang ada di kota Lune. Masing-masing daerah mencetak koin sendiri. Di dunia ini ada 3 kerajaan utama. Yang pertama Knightly, lalu Debuhi dan Federasi Handaliu. Mendengar nama Debuhi, Rio merasa nama itu tidaklah keren. Bagi Rio, penamaan suatu daerah sangatlah penting. Kalau dia orang Debuhi, Rio tak akan mau menyebutnya. Abel jadi bingung, cuman sekedar nama doang Rio bisa langsung membencinya. Kemudian mereka sampai di padang yang luas. Saat itu Abel merasakan serangan. Untung refleks Abel begitu cepat. Rio juga membantu untuk menahan serangan tersebut. Ternyata mereka tak sengaja masuk ke daerah monster golem. Apalagi mereka sekarang telah terkepung. Melihat bentuknya golem, Rio berpikir kalau tubuhnya memiliki kaki dan tangan, tapi kok beda ya? Rio diminta Abel untuk tetap di belakangnya. Sedangkan dirinya yang akan maju buat melawan para golem. Saat Abel menggunakan jurus andalannya, tak disangka tubuh golem yang berlubang kembali utuh. Abel jadi bingung harus gimana mengalahkan monster golem. Di sini Rio akan mencoba pakai sihir es baru miliknya. Saat Rio bilang Ice Wall, seketika muncul balok es raksasa yang langsung menghantam 2 golem. Abel yang tak tahu apapun bertanya, apa yang sudah dilakukan Rio? Rio bilang kalau 2 golem telah mati. Mereka lalu membunuh para golem dengan sihir yang sama. Setelah itu mereka melihat golem yang tak bergerak dan ada batu sihir yang cukup besar. Abel menjelaskan kalau baru sihir ini pasti telah menyerap energi di sekitar. Dengan ukuran sebesar itu, Abel yakin golem ini telah mengalahkan banyak sekali monster selama berabad-abad. Mendengar hal itu Rio jadi ingin mengumpulkan semua baru sihirnya. Tapi itu tak mungkin sebab semua golem telah tertimpa balik es. Saat melanjutkan perjalanan mereka melihat monster kuda Nil raksasa. Rio ingin agar Abel melawannya, tapi Abel menolak. Saat itu muncul kelompok Wyvern yang akan menyerang monster kuda Nil. Abel yakin kalau monster kuda Nil tak akan bertahan melawan para Wyvern. Tapi Rio tak setuju sebab monster kuda Nil itu terlihat cukup kuat. Saat monster kuda Nil mendapatkan serangan bertubi-tubi. Tak disangka hanya mengandalkan serangan balik, para Wyvern sudah kalah. Abel bingung, kok bisa gitu? Rio bilang kalau monster kuda Nil pakai penangkal sihir. Saat malam tiba, Abel bilang kalau penangkal sihir juga ada di dungeon. Mendengar kata dungeon Rio jadi bersemangat. Abel tak menyangka kalau Rio begitu tertarik sama dungeon. Karena dipaksa cerita, Abel memberitahu kalau di kota Lune ada dungeon di tengah kota. Kemudian di sana juga hidup kurcaci dan juga elf. Seperti bayangan Rio, kurcaci ahli membuat senjata. Untuk elf sendiri hanya ada 1 di kota Lune.
karena kebanyakan elf memilih tinggal di hutan dan tak mau keluar. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan. Kata Rio, setelah melewati gunung ini mereka akan menemukan pemukiman manusia. Abel jadi heran kok Rio bisa tahu. Dapat dari mana informasi tersebut? Ternyata Rio pernah dikasih tahu sama Lewin. Lewin bilang kalau bagian selatan, timur, dan barat hutan Rondo adalah laut. Sedangkan di bagian utara merupakan pegunungan. Jadi kecil kemungkinan Rio bisa bertemu sama para manusia. Kalaupun bisa, orang tersebut harus lewat jalan utara. Rio pun menyembunyikan informasi tersebut pada Abel sebab kalau tahu dari naga Abel bisa kaget ketika mereka melanjutkan perjalanan. Tak disangka mereka dihadang sama monster Griffon. Di sini Abel benar-benar panik sebab monster ini bukan tandingan manusia. Rio lalu melemparkan daging miliknya. Abel juga disuruh sama Rio. Berkat rencana Rio, monster itu pun pergi sambil membawa daging tersebut. Mereka benar-benar beruntung bisa selamat dari monster tersebut. Abel lalu menjelaskan kalau para manusia sudah berabad-abad tak pernah bisa mengalahkan monster Griffon dan kuda Nil. Daerah yang mereka lewati ini benar-benar sarangnya monster kuat. Rio ingat, bukankah monster Wyvern kemarin datangnya dari arah utara? Beneran dong, mereka bertemu kawanan Wyvern yang lagi makan. Di sini Abel bingung harus gimana untuk mereka bisa lewat. Ya jelas, Rio menyarankan agar Abel melawannya. Abel langsung bilang kalau itu tak mungkin. Orang satu kelompok yang isinya 20 orang petualang berpengalaman saja kesulitan menghadapi satu Wyvern. Apalagi mereka yang hanya berdua doang. Ketika Abel merasa ragu, Rio meyakinkannya untuk melawan saja. Tak ada pilihan lain soalnya. Karena pedang Abel tak akan bisa menjangkau jika Wyvern terbang. Maka Rio akan menahannya di tanah biar Abel bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya. Berkat bantuan Rio, Abel dengan mudah membunuh monster tersebut. Saat monster gelombang kedua muncul, Rio langsung menjatuhkan pakai sihir es miliknya. Dengan begini Abel bisa membunuhnya dengan mudah. Abel tak menyangka kalau membunuh Wyvern ternyata segampang ini. Mereka juga mengambil batu sihir yang ada di tubuh para Wyvern. Kemudian gelombang ketiga muncul. Sekarang Abel lebih bersemangat untuk melawannya. Rio pun menjuluki Abel sebagai maniak pertarungan. Setelah berhasil membunuh para Wyvern, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka telah sampai di puncak gunung. Abel pun senang karena perjalanannya bisa semudah ini berkat bantuan Rio.